Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau ajak kamu untuk memberikan ruang untuk inovasi. Maksudnya gimana? Jadi, ketika launch a company and developing business model, ketika kamu mendirikan sebuah perusahaan dan mengembangkan sebuah bisnis model, bisnis plan kamu itu didasarkan sama asumsi. Oke, setuju. Karena asumsinya kita bikin produk A, terus setelah itu apakah laku atau enggak, itu kita nggak tahu, kita asumsikan produknya bakal laku. Gitu. After all, until you begin to welcome paying customer, sampai kamu dapet konsumen yang mau bayar, kamu belum terlalu tahu apakah bisnis model kamu bakal masuk. Apakah cara kamu untuk mencari uang itu sesuai dengan kebutuhan mereka untuk membeli produk atau jasa kamu? Gitu. Jadi intinya di sini fokusnya adalah it is important your to leave room for future innovation. Ini aku lupa apa lanjutannya, jadi kita hapus aja ya kalimat yang terakhirnya. Aku lupa soalnya. Wait, kita hapus dulu biar nggak pusing. Nah, jadi sampai innovation aja. Kok malah masih penghapus sih? Oke, jadi di sini intinya bisnis model ini nanti harus lewat pengujian. Pengujian tentang apa? Tentang cara pengujian tentang cara. Cara apa? Cara untuk cari uang dan cari bisnis. Jadi intinya di awal kita bakal punya yang namanya business model assumption. Wait, aku mau bersin, tapi sial, nggak jadi. Oke, jadi di sini kita bakal punya yang namanya business model assumption. Sampai asumsi kita untuk dapetin cara cari uang dan cari bisnis lagi. Cari untung, guys. Sorry, salah. Nah, di sini tuh business model assumption kita ini yang misalnya gini, kita buka warteg. Nah, kita punya asumsi bahwa warteg kita ini bakal laku. Gitu. Tapi belum tentu. Belum tentu warteg kita laku. Makanya kita pastikan dulu nih di video-video sebelumnya gitu kan. Kita mulai dari tentukan pembelinya sampai pastikan gimana nanti cara cari uang dan cari untung dari wartegnya dan serangkaian proses lainnya gitu. Itu semua baru asumsi di awal. Tapi in reality warteg kamu buka dulu gitu. Baru nanti bisa lihat apakah benar dengan 3 model ini. Dengan 3 proses ini. Dengan 3 proses ini cari uang dari konsumen, dari tukang makan, atau cari uang dan bukan atau. Cari untung di sini. Gimana sih penghapus teh? Cari untung dari tukang makan dan cari untung dari iklan. Nah, apakah 3 proses ini beneran bisa bikin kamu cari uang dan juga cari untung di saat yang bersamaan?
Kalau enggak, berarti ada hal yang harus kamu perbaiki. Dan dalam proses perbaikan itu, kita perlu yang namanya inovasi. Gitu. Inovasi ini buat aku lebih ke cara baru gitu ya, yang nanti bisa bantu kamu cara baru untuk menjalankan bisnis model yang akhirnya membantu kamu untuk cari uang dan cari untung. Nah, inovasi ini juga sama, perlu diuji. Diujinya gimana? Ya langsung ke konsumen. Jadi misalnya dari bisnis warteg kamu ini yang pasang iklan nggak jalan. Jadi kamu cuman bisa dapat cari uang dan cari untung dari tukang makan. Gitu. Oke, selanjutnya apa nih inovasinya yang bisa biar kamu bisa dapat ini nih? Biar pada akhirnya kamu bisa dapat uang dan dapat untung lebih banyak gitu misalnya. Terus di sini diadain, oke, kita adain lomba makan. Karena fokus ke tukang makan, lomba makan untuk tukang makan. Di sini ada biaya pendaftaran yang nanti juga ada hadiahnya. Dan intinya nanti hitung-hitungannya setelah hadiah itu uang kamu dan untung kamu lebih gede. Tapi kita bisa tahu apakah lomba makan ini works atau enggak lewat pengujian gitu. Jadi intinya sediakan selalu ruang untuk inovasi, sediakan selalu ruang untuk membangun dan menemukan cara baru yang akhirnya bisa bikin uang sama untung kamu lebih banyak gitu. Dan kamu juga perlu berani untuk nutup proses atau nutup bisnis proses yang enggak hasilin uang dan hasilin untung. That's it, guys. Oke? Coba apa yang kamu pelajari tulisin di komen. Kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.